Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Oktaviera, NPM 211000228. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya memenuhi tugas dari hukum filsafat, yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan materi dari resensi jurnal The Case of the Spelunking Explorers. Jadi dalam jurnal yang berjudul The Case of the Spelunking Explorers ini, atau bisa kita bilang ini kasus para penjelajah Spelunking, itu esai yang ditulis oleh Lon L. Fuller dan diterbitkan pada tahun 1949 di Harvard Law Review. Dalam esai ini, Fuller itu menciptakan sebuah kasus hipotesis yang melibatkan 5 penjelajah gua yang terjebak di dalam gua setelah sebuah longsor. Jadi kasus ini tuh menimbulkan pertanyaan etika dan hukum yang kompleks tentang hakimannya dan penerapannya dalam konteks situasi darurat. Jadi banyak jurnal hukum dan filsafat itu telah meresensi dan menganalisis esai ini dalam konteks hukum pidana, teori hukum, dan dalam filsafat politik. Di sini ada beberapa pendapat yang sudah saya rangkum. Jadi secara singkatnya ini, yang pertama ada pendapat dari Chief Justice Trupeni. Nah, dia ini memberikan pendapat yang sangat terperinci nih dalam kasus The Case of the Spelunking Explorers ini. Jadi dia menyimpulkan bahwa ekspedisi ke gua tersebut itu adalah suatu bentuk dari kontrak sosial yang mengikat para peserta itu untuk mematuhi hukum dalam masyarakat gitu. Namun dia juga menyadari bahwa kompleksitas kasus tersebut dan merasa bahwa keputusan finalnya itu harus diambil oleh eksekutif atau legislatif. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Justice Foster. Nah, pendapat dari Justice Foster ini pendapatnya berbeda dari si Trupeni tadi. Dia itu berpendapatnya bahwa dalam situasi ekstrim itu, seperti yang dihadapi para penjelajah gua, hukum itu harus lebih fleksibel dan adaptif. Foster itu berargumen kalau bahwa dalam kasus ini kebutuhan akan keadilan itu harus didulukan daripada ketatnya si penegakan hukum tersebut. Jadi dia intinya menyatakan bahwa pengampunan atau penundaan eksekusi itu dapat dijustifikasi dalam keadaan-keadaan luar biasa. Lalu selanjutnya di sini ada pendapat dari Justice Stating. Nah, dia memberikan pendapatnya yang mengedepankan aspek moral dalam kasus tersebut. Dia ini menyatakan bahwa meskipun hukum harus dihormati, dalam kasus seperti ini, pertimbangan moralnya ini tetap harus jadi pertimbangan utama. Jadi Stating ini pada intinya berargumen bahwa tugas seorang hakim adalah untuk menerapkan hukum. Namun dalam kasus ini juga ia menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam masyarakat dan etika dalam pengambilan keputusan hukum gitu oleh hakim. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada pendapat dari Justice Skin. Justice Skin itu mengeluarkan pendapat yang sangat teknis dan mengikuti interpretasi ketat terhadap hukum yang ada.
Jadi dia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam penerapan hukum, dan dia menolak untuk membuat pengecualian dalam kasus-kasus ekstrim seperti ini. Kin itu berpendapat bahwa meskipun kasus ini memunculkan dilema moral yang sulit, keputusan itu tetap harus didasarkan pada interpretasi hukum yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi atau situasi tertentu. Nah, lalu ada pendapat lain dari Justice Handy. Justice Handy ini mengambil pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual terhadap sebuah kasus tersebut. Nah, dia mengikuti kalau dalam situasi yang dihadapi para penjelajah gua ini sangat sulit dan tidak terduga, dan bahwa keputusan hukum itu harus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan. Jadi Handy ini mungkin akan berargumen bahwa dalam situasi ekstrim seperti ini, hukum itu harus dapat menyesuaikan diri untuk memperhitungkan faktor-faktor manusiawi yang kompleks. Nah, tadi saya sudah menjelaskan beberapa pendapat dalam jurnal The Case of the Spelunking Explorers ini. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah kompleksitas dalam menegakkan hukum dalam situasi yang ekstrim. Nah, kasus tersebut ini mengilustrasikan bahwa terkadang hukum dan moralitas itu dapat bertentangan, dan bahwa hakim itu harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut dengan bijaksana dalam pengambilan keputusannya. Selain itu, kasus ini juga menyoroti perlunya fleksibilitas dalam sistem hukum untuk menanggapi situasi luar biasa yang tidak terduga.